قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية صدق الله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Kehadapan Syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwafaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah wa qaddasa sirrana bisirrihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bendahaya Profesor Priyatno dan pemangku manakib pada malam ini, Bapak Haji Sugeng Widodo sekeluarga. Kita doakan semoga segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan keberkahan, kebarokahan segalanya, semuanya selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Malam ini kita sudah memasuki 10 akhir bulan Sya'ban. Tidak akan habis jari kita, jari kedua tangan kita untuk menghitung masuknya bulan suci Ramadan. Pada malam yang mulia ini izinkan saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang redaksinya sangat unik kalau kita dengarkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rogima anfu rojulin, idza dzukirtu indahu falam yusalla alayya, wa rogima anfu rojulin, indahu abawahu al-kibara, walam yudkhilahu al-jannata." Warogima anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan thumman salakha walam yughfar dunubuhu. Hadis ini ada 3 konteks, ada 3 pokok besar yang diawali dengan redaksi yang sama. Rogima anfu rajulin. Rogima, copot, anfu rajulin, hidung seseorang. Itu artinya secara bahasa. Copotlah hidung seseorang. Maksudnya adalah al-ihana. Hinalah seseorang. Idza dzukirtu indahu falam yusalla alayya. Jika namaku disebutkan di hadapannya, nama junjungan kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut nama beliau tetapi tidak membacakan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Copot hidungnya itu artinya hinalah orang itu. Kurang bernilai orang itu. Kalau disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak membacakan sholawat ke atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, hinalah seseorang
rugilah seseorang. Kurang berhargalah seseorang itu. Indahu abawahul kibar. Dia memiliki kedua orang tua yang sudah renta, yang sudah sepuh, yang sudah tua. Wis tuwe. Tetapi kondisi kedua orang tua ini, falam yudkhilahu al-jannata, tidak mengantarkan seseorang yang punya orang tua sepuh ini al-jannata, masuk ke surganya Allah. Jadi dia punya orang tua yang sudah sepuh, yang membutuhkan perhatian lebih dari anaknya itu, tetapi kondisi orang tua itu tidak mengantarkan si anaknya masuk ke surganya Allah. Artinya, si anak yang punya sepuh ini, yang punya orang tua ini, abai terhadap kewajibannya untuk mendampingi, memperhatikan orang tuanya. Well, kami kan berjauhan tempatnya, tinggalnya. Misalkan saya di Bandung, ibu saya di Tasik. Kan kita bisa menggunakan cara yang lain. Boleh jadi fisiknya tidak datang, tidak berdampingan. Kan kita bisa minta bantuan orang lain, ya, mempekerjakan orang lain dan lain sebagainya. Atau bisa kan seperti kasus saya. Mohon maaf ya. Jadi yang di rumah bersama ibu saya itu adik saya yang paling kecil, yang perempuan. Nah, kami kakak-kakaknya yang berjauhan dari kampung halaman, ada yang saya di Bandung, ada kakak saya yang di Majalengka, ada yang di Sukabumi, ada yang di Serang, Banten. Ya, apa yang dilakukan? Memperhatikan kebutuhan adik saya untuk mendampingi ibu saya di rumah. Itu teknis. Poinnya adalah bagaimana Rasulullah mengatakan kerugian bagi seseorang, kehinaan bagi seseorang kalau dirinya masih punya orang tua yang sepuh yang perlu diperhatikan, ya. Tetapi kondisi sepuhnya itu, orang tuanya yang sudah sepuh itu, tidak mengantarkan si rojul, seseorang, anak itu, ya, ke surganya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, warogima anfurojulin. Idza dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha, walam yughfar dunubuhu. Rugi seseorang, hina seseorang, copot hidung seseorang, kalau masuk kepada dirinya Ramadan. Artinya bulan Ramadan datang menghampiri dia, ya. Masuklah bulan suci Ramadan. Summan salakha. Kemudian Ramadan itu selesai, tamat, Idul Fitri datang, Lebaran tiba, baju baru dibeli, opor ayam dimasak, angpau siap dibagi-bagikan. Bagaimana? Dalam yukfar dunubuhu, tapi dosa-dosa orang yang didatangi Ramadan, yang masuk ke dalam dirinya Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini dicap oleh Rasulullah rogima anfurojulin. Orang itu hina, orang itu merugi. Laksa nggak punya hidung, copot hidungnya, kata orang Sunda sopak hidungnya. Hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Hadis ini pertama kali saya mendengar itu dari lisan mulia Hadratus Syekh Pengarsa Aba Aus Qodasullah Sirr. Ketika dulu pengajian Majelis Khidmat Tabaruk Kitab Miftahus Sudur di kampus eh, apa itu yang di IAILM di Suryalaya, ya, masuk di Nurul Ulum, mohon maaf, di Masjid Nurul Ulum. Ya, malam menjelang manakib besoknya itu kan biasa ada MKTM di sana. Majelis Khidmat Tabaruk Miftahus Sudur. Nah, beliau yang menyampaikan ini. Jadi kalau kata beliau itu ibarat Ramadan itu ibarat pil.
obat yang ditelan oleh kita masuk ke dalam diri kita, ya, yang mestinya itu melakukan detoksifikasi, membersihkan diri kita dari berbagai anasir-anasir dosa dan lain sebagainya. Tapi ketika Ramadan selesai, tak ada dosa yang terampuni. Padahal Allah menyediakan fasilitas Ramadan itu mestinya menjadi ruang bagaimana kita semua yang dilewati, yang dimasuki, yang datangi Ramadan itu untuk melepaskan diri dari berbagai dosa itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau kita coba perhatikan misalkan dari makna saum yang dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Sirrul Asrar, sebenarnya orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah dengan datangnya Ramadan itu boleh jadi saumnya, puasanya terjebak hanya sekedar menahan haus dan lapar semata. Seperti anak-anak kita, cucu-cucu kita, kelasnya hanya levelnya hanya baru bertahan menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri kalau masih punya pasangan atau sudah menikah, ya. Hanya itu saja. Sementara yang lain-lainnya tidak ikut saum, ya. Anggota badan yang lainnya tidak saum, masih senang mendengarkan gunjingan orang lain, masih asik mendengarkan gosip-gosip dengan orang lain. Nggak saum tuh telinganya, mulutnya masih kesana kemari, menggunjing dan lain sebagainya. Nggak saum seperti itu. Matanya masih jelatan melihat segala hal yang mestinya tidak dilihat. Itu belum saum. Belum lagi kalau lebih jauhnya apa? Ya, adamu iltifati ila ghairillahi. Hatinya tidak larak lirik kepada selain Allah. Bah, ini yang barangkali kalau kita mau merenung sebentar saja. Apa yang sering dibacakan oleh kita, Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Saya tak bosan-bosan mengulang ini. Kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah, ya, yang sudah melebihkan kita, yang sudah membuat kita jadi naik meskipun sedikit levelnya dari yang lain. Min ibadihil mu'minin, dari hamba-hamba Allah yang beriman. Nah, ada kelompok yang apa? Faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allah yang telah mengunggulkan, yang melebihkan. Lebih itu nggak mesti banyak. Kalau misalkan ada satu benda ukurannya 30 cm, kemudian ada benda satunya lagi 30,1 cm, hanya beda 1 mili saja. Itu sudah faddalana, itu melebihkan dari 30 yang secara umum, yang secara general semua ukurannya 30. Lalu misalkan ada benda yang satunya lagi, hanya bedanya 1 mili. Nah, 1 mili itu melebihkan, dilebihkan posisinya. Gitu. Masya Allah. Nah, apa yang saya maksudkan? Faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allah yang sudah mengunggulkan kita, melebihkan kita, memberikan kelebihan kepada kita. Ala katsirin min ibadihil mu'minin. Di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman lainnya. Apa? Karena kita punya instrumen, kita punya alat, kita punya elemen di dalam diri kita yang sebenarnya kalau kita memfungsikan secara maksimal, inilah yang akan mengantarkan kepada adamu iltifati ila ghairillahi, tidak larak lirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beuh, Masya Allah. Ini kesyukuran yang luar biasa. Ini nikmat agung sekali bagi kita semua. Ya, selalu kan kita sering mendengar kalau bulan Ramadan itu level pelaku saum itu udah pelaku saum awal, saum khusus, ada khususil khusus dan seterusnya. Dan itu saya saja seingat saya tuh mungkin mulai saya paham mendengarkan kata-kata orang lain ketika di kampung halaman dulu kalau sekolah agama itu sudah mendengar istilah itu. Saum awam, saum khusus, khususil khusus gitu ya. Atau saum awam, saum khawas, khawasil khawas. Itu sejak SD mungkin ketika saya mulai paham bahasa orang lain atau mengerti penjelasan itu kelas 2 atau kelas 3 SD atau kelas 4 SD mungkin begitu. Sampai hari ini.
Setiap Ramadan tuh didengung-dengungkan, ya Allah, ya Robi. Baru kita paham ternyata saum yang sebenarnya itu yaitu zikir khafi. Ketika kita menjaga koneksivitas hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kemana-mana hati kita, tidak noong ke sana kemari, nggak ngintip ke sana kemari, nggak larak lirik ke sana kemari, ya itu. Nah, nah inilah yang akan menjadi alat untuk apa istilahnya yang lebih mudahnya alat untuk mendetoks diri kita, bersihkan diri kita dari berbagai anasir-anasir keburukan yang ada. Nah, kalau itu tidak ada, kalau itu tidak berfungsi, maka rogi ma'an furujudin, maka merugilah seseorang. Meskipun dia sebulan full berpuasa. Bukan berarti yang berpuasa itu tidak baik. Tetapi ya ada tahapan, ada level, ada derajat yang mesti kita kejar, yang mesti seseorang itu mendapatkan itu, mengupayakan sampai pada itu. Apa? Bukan hanya sekedar sahur secara umum. Yang itu anak TK juga bisa. Mari beringsut sedikit demi sedikit. Mohon maaf, dengan tanpa bermaksud kita merendahkan puasa-puasa aspek syariat yang kita lakukan. Itu juga adalah prasyarat. Karena nggak mungkin kita sampai pada kesempurnaan saum kita yang akan kita laksanakan hanya beberapa hari ke depan. Kalau aspek syariatnya kita abaikan. Dan itu pesan tegas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pegang teguh syariat. Jadi ahlu silsilah kita itu jangan salah. Mereka adalah orang yang konsisten, tegas urusan syariat. Nggak mengabaikan syariat. Jangan sampai begini, kita sudah belajar torikoh, sudah ditalkin. Lalu ketika orang lain fokus penjelasan urusan syariat itu, lalu kita dengan seenaknya, itu urusan cangkang, itu urusan bungkus. Jangan begitu. Itu namanya merendahkan ilmu pengetahuan. Ya, merendahkan salah satu instrumen yang semestinya kita sempurnakan, yang mestinya itu menambah kesempurnaan pelaksanaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dimensi syariat, ada dimensi torikoh, ada hakikat, ada makrifat dan lain sebagainya. Ya, bukan harus sekedar berurutan, itu harus bersamaan di saat yang sama, dilakukan secara bersamaan. Oh, saya mau beresin syariat dulu, nanti deh torikatnya. Nggak bisa begitu. Ya. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun pasma laha mamuthila. Sesungguhnya jalan untuk sampai kepada Allah itu syariat, syariat, thariqah, hakikat. Itu ketiga-tiganya di saat yang bersamaan. Satu tarikan nafas, nggak dipisah-pisahkan. Ya, syariatnya berjalan, thariqahnya dijalankan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita bersyukur kehadirat Allah atas karunia ini. Kenapa? Karena instrumennya sudah diberikan kepada kita, alatnya sudah ada pada diri kita. Tinggal kita memaksimalkannya. Nah ini, jadi wanti-wanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dengan diawali kata rogi ma'an furujuli untuk tiga hal yang sangat pokok, yang sangat mendasar. Pertama soal membacakan sholawat kepada beliau, ke atas beliau. Yang kedua soal bagaimana kita memperlakukan orang tua, bagaimana kita birrul walidain, guru kita, di ajaran torikoh, di torikoh kita, ada sholat birrul walidain. Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa. Sholat berbuat baik kepada orang tua kita. Saya sering mendengar penjelasan ini dari pengarsa Abah, secara langsung maupun dari para mubalik yang pernah mendengar di pengarsa Abah. Sholat birrul walidain itu bagi kita yang nggak ada masalah, ya itu kan tiap pada maghrib di rangkaian sholat sunat pada maghrib. Tapi kalau kita maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena, atas kena, bawah kena, coba dicek deh hubungan kita dengan orang tua kita. Mungkin ada masalah kita dengan orang tua. Ada masalah itu, boleh jadi kalau sudah wafat tuh nggak pernah kirim Fatihah. Nggak pernah mendoakan beliau-beliau. Orang-orang tua kita semua. Ya Allah. Orang tua bukan hanya orang tua yang sifatnya biologis, ayah dan ibu kita yang menjadi perantara, menjadi syariat lahirnya kita ke muka bumi. Tapi orang tua ruh kita semua. Syekh Mursyid kita semua. Coba dicek deh hubungan kita. Boleh jadi mungkin dari sana nih.
kesulitan-kesulitan mendera seseorang, dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak diinginkan. Aduh, istighfar deh lebih awal. Barangkali itu teguran dari Allah karena pola hubungan kita dengan orang tua kita, baik orang tua biologis maupun orang tua ideologis, orang tua ruh maupun orang tua jasad, orang tua biologis maupun orang tua ruhani, dicek oleh kita. Nah, guru agung kita semua, alus silsilah di thariqah kita mengajarkan salat sunat birrul walidain. Ya. Masih juga banyak masalah. Coba lakukan saja kapan saja silakan. Birrul walidain sebagai tanda. Karena itu kunci kesuksesan hidup kita semua itu adalah ada pada hebatnya kualitas hubungan kita dengan orang tua kita semua. Masya Allah. Tabarakallah. Hadirin, ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Nah ini, jadi satu tentang baca sholawat, yang kedua tentang apa? Tentang hubungan dengan orang tua, dan yang ketiga tentang Ramadan. Diawali dengan redaksi yang sama, rogima anfu rojulin. Hina seseorang, rugi seseorang, layaknya dia tidak punya hidung, mukanya itu nggak ada punya hidung. Kenapa disebut hina itu? Karena pada umumnya kehormatan eh, manusia dari aspek wajah itu adalah lengkapnya apa yang secara umum, yang secara normal dimiliki oleh setiap orang yang ada pada wajah kita semua. Begitu. Masya Allah. Tabarakallah. Maka perlu kita melakukan al-isti'dad, melakukan persiapan-persiapan ketika Ramadan datang. Mumpung beberapa hari lagi ke depan. Yang masih punya hutang-hutang belum diselesaikan, yuk selesaikan gitu. Yang ada hutang fidyah, ayo cepet bayarkan gitu. Yang belum ya, yang belum bayar saumnya, coba dicek lagi itu persiapan-persiapan kita semua. Orang biasa mengatakan yang pertama adalah istidadul ilmi, persiapan ilmu pengetahuan untuk masuk ke ruang Ramadan, ruang yang luar biasa itu, ya harus berbekal ilmu yang cukup. Kita dipandu betul oleh guru agung kita semua bagaimana sebelum buka, apa yang kita baca dan sebagainya. Lalu setelah itu kita takzil dulu, kemudian sholat, zikir, lalu makan. Setelah itu nyambung isya, lalu tarawih dan sebagainya. Wah, sudah sangat lengkap sekali. Tinggal kita melaksanakannya. Luar biasa. Salah satu hal yang sangat mendasar dan mungkin banyak orang abai berkaitan dengan pengetahuan atau ilmu berkaitan Ramadan itu ilmu tentang adan. Mohon maaf ya. Saya di Bandung, ya. Misalkan saya di Bandung. Adan saya itu terikat dengan wilayatul hukmi. Saya tinggal di Bandung. Jadi ketika saya ikut imsak dengan batas waktu yang ada di Bandung, masjid yang dekat saya namanya Nurul Huda. Imsaknya patokannya Masjid Nurul Huda, maka maghribnya saya harus nunggu ada Nurul Huda. Jangan sampai ketika Jakarta lebih duluan adzan, lalu saya ikut buka puasa sementara di masjid dekat rumah saya yang saya mengambil patokan untuk mulai puasa. Imsak atau adzan subuh, imsak itu persiapan untuk mulai saum, adzan subuh, lalu saya adzan maghribnya ikut dengan Prapanca tempatnya siapa? Tempatnya Bunda Haya. Nah ini yang kadang keliru kita itu. Mohon maaf ya. Loh kenapa? Karena bisa boleh jadi Jakarta lebih dulu daripada Bandung. Karena Jakarta lebih rendah posisinya dibandingkan Bandung. Sementara dalam ilmu falak, ketinggian tempat itu akan mempengaruhi eh, mana yang duluan maghrib. Ya. Yang lebih tinggi, yang akan lambat maghribnya. Kenapa? Kalau yang dekat laut lebih rendah itu, lebih duluan adzan maghribnya. Karena lebih duluan melihat matahari tenggelam di ufuk barat. Kalau yang lebih tinggi kan masih kelihatan mataharinya. Maka agak lambat maghribnya. Nah, ini yang mohon maaf kadang-kadang juga kita abai. Untuk membuktikan ini konon di Burj Khalifah itu di Dubai itu ya menara yang paling tinggi sampai hari ini di dunia itu. Jadi lantai satu dengan lantai 100 itu beda maghribnya. Padahal itu di gedung yang sama. Kenapa? Karena lantai satu sudah melihat matahari sudah tenggelam, sementara di lantai 100 itu masih melihat matahari belum tenggelam. Nah, ini salah satunya. Yang pertama, isti'dadul ilmi, bekal pengetahuan. Yang kedua, apa? Isti'dadul jasadi, melakukan bekal atau persiapan secara jasadiah.
Lah kita sudah sejak Rajab dilatih oleh guru agung kita semua. Latihan sholat, latihan saum. Ya, bulan Rajab kita berapa rakaat kita? 42 tuh yang khusus Rajab saja. Bulan Sa'ban kita 100 rakaat. Kemudian Oh, nanti masuk itu. Ramadan kita melaksanakan 600 rakaat. Pindah ke dia mana? Sudah siap karena sudah dilatih fisiknya. Begitu. Berarti Saum juga seluruh. begitu. Seluruh. Yang ketiga apa? Istindadul mali, persiapan-persiapan harta kekayaan kita semua. Kenapa? Karena kita tahu fadilah-fadilah melakukan sodakoh, berbagi, berderma di bulan Ramadan itu dilipat gandakan lah. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan itu kalau kita tidak punya. Rumusnya kan fakidus syai'i la yu'tihi. Yang tidak punya apa-apa ya nggak bisa ngasih apa-apa. Kita nggak mungkin bisa ngasih uang kepada orang lain kalau kita tidak punya uang. Nggak mungkin kita bisa ngasih pengetahuan, ilmu kepada orang lain kalau kita nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu. Jadi orang akan bisa memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan yang dimilikinya. Sementara fadilah berderma di bulan suci Ramadan itu, kita dengarkan dari penjelasannya banyak sekali. Lipat gandakan luar biasa. Ya. Yang berikutnya adalah isti'dadur ruhi, persiapan ruhani kita semua. Ya, meskipun ini banyak dipertentangkan, tapi kita sering mendengarkan masyhurnya penjelasan ini. Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nir. Siapa yang riang gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan atas orang tersebut jasadnya tersentuh oleh api neraka. Kita bersyukur sudah dipandu, dibimbing, diarahkan oleh guru agung kita semua untuk menghadapi seluruh bulan yang di dalam pandangan kita semua itu adalah Ramadan. Kenapa? Awqatuna kulluha Lailatul Qadri. Semua waktu kita itu, kata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, adalah bernilai Lailatul Qadar. Kenapa? Karena intisari yang diturunkan oleh Allah di Lailatul Qadar itu sudah dilarutkan di dalam diri kita, disatukan dalam diri kita, menjadi kulit, daging, tulang, sumsum kita semua, bertahta di jiwa kita, diukir, dicor di hati kita, bersama-sama dengan kita kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kita sudah lama. Sudah sejak tahun berapa pengusaha menetapkan bahwa semua bulan itu adalah Ramadan. Besok kita masuk, sekarang kita ada di Ramadan 12, mau masuk ke Ramadan 1 terus Ramadan semuanya, Ramadan semuanya. Bagi kita nggak usah urusan dengan orang lain. Bagi kita yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui wasilah guru agung kita semua untuk meramadankan seluruh bulan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf sudah lebih 5 menit. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.